Selamat datang di channel Cahaya Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cahaya Islami, bayangkan, sepetak tanah yang pernah menyentuh jasad seorang nabi. Tanah yang menjadi saksi napas terakhir seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanah yang menyimpan bukan hanya tubuh, tapi sejarah, perjuangan, dan cahaya wahyu. Sahabat Cahaya Islami, hari ini kita akan menjelajahi tempat-tempat yang bukan sekadar geografis, tapi tempat-tempat yang pernah menyentuh langit karena menjadi peristirahatan terakhir para nabi. Dalil utama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, para nabi dikuburkan di tempat mereka wafat. H.R. Tirmidzi. Hadits ini menjadi dasar penting bahwa tanah di mana para nabi wafat, disitulah mereka dimakamkan. Maka, setiap inci tanah yang memeluk tubuh para nabi, menjadi tempat penuh kemuliaan dan keberkahan. 1. Tanah tempat wafatnya Nabi Musa alaihi salam. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, nomor 1339, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika ajal Nabi Musa alaihi salam datang, ia berdoa kepada Allah agar didekatkan ke tanah suci sejauh lemparan batu. Menurut banyak ulama dan sejarawan Islam, Nabi Musa alaihi salam wafat di sekitar wilayah Syam, dekat tanah suci, Al-Ard al-Muqaddasah. Hingga kini, diyakini lokasi itu berada dekat Bukit Nebo, Yordania, namun jasadnya tidak diketahui secara pasti. Ini adalah bukti betapa tanah itu dimuliakan karena pernah dekat dengan jasad seorang nabi. 2. Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ishak alaihi salam. Hebron, Al-Khalil, Palestina, disinilah diyakini terkubur jasad Nabi Ibrahim alaihi salam dan putranya, Nabi Ishak alaihi salam. Tanah Hebron bukan hanya saksi pengorbanan, tapi juga penyimpan jejak dakwah tauhid dari dua nabi besar. Keberadaannya memperkuat bahwa tanah Palestina adalah bumi yang diberkahi, sebagaimana dalam surat Al-Anbiya 71, ke negeri yang telah kami berkahi untuk seluruh alam. 3. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Tidak ada tempat yang lebih mulia di muka bumi ini setelah Ka'bah, selain kamar kecil di Masjid Nabawi, tempat dimakamkannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Tempat ini dulunya adalah rumah Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau. Bayangkan, sebuah kamar sempit, kini menjadi tanah termulia di muka bumi setelah Baitullah. 4. Tanah Syam dan jejak para nabi. Syam, yang kini mencakup Suriah, Yordania, Lebanon, dan Palestina, disebut dalam banyak hadits sebagai bumi yang diberkahi. Di tanah ini, sebagian besar nabi pernah menginjakkan kaki, berdakwah, bahkan wafat. Disinilah juga Nabi Isa alaihi salam akan diturunkan kembali, membunuh Dajjal, dan memimpin umat Islam menuju akhir zaman. HR Muslim. Tanah-tanah itu bukan sekadar lokasi geografis. Ia adalah penyimpan ruh semangat kenabian, cahaya iman, dan bukti keberadaan para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pertanyaannya untuk kita hari ini, tanah manakah yang akan menyimpan jasad kita nanti? Apakah ia akan menjadi saksi amal kebaikan atau justru pengingat kelalaian? Sahabat Cahaya Islami, marilah kita memuliakan tanah tempat para nabi pernah hidup, berdakwah, dan dimakamkan. Tapi jangan lupa, tanah di bawah kaki kita pun akan bersaksi tentang kita. Pada hari itu, bumi akan menceritakan beritanya. Qs. Az-Zalzalah 4. Sahabat Cahaya Islami, jangan lupa untuk like, subscribe dan sebarkan kajian ini. Insya Allah, kita lanjut di seri selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.